Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Nah, hari ini kita sudah masuk di tema 2, subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran yang pertama. Kita langsung saja ya ke materinya. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah waktu istirahat Benny dan teman-temannya. Mereka bermain di halaman sekolah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Nah, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar tersebut adik-adik? Ya, mungkin ceritanya berkaitan dengan bermain saat istirahat sekolah. Nah, sekarang kita akan membuat 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Nah, coba kita akan pelajari bersama-sama ya cara membuat kalimat tanya. Sebelum membuat kalimat tanyanya, perhatikan penjelasan dari Kak Citra berikut ini. Setiap kalimat tanya itu memakai kata tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang penggunaannya berbeda-beda. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya adik-adik, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu bawa? Nah, itu menggunakan kata tanya apa. Yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Contohnya, siapa namamu? Siapa guru kelas 2? Seperti itu. Kata tanya yang ketiga adalah berapa. Kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, waktu. Nah, contohnya di sini, berapa jumlah bukumu? Berapa harga sepatumu? Nah, itu contoh dari kata tanya berapa yang kita gunakan dalam kalimat. Kata tanya berikutnya adalah kapan. Kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh adik-adik, kapan ayah pergi ke Jakarta? Kapan kamu berulang tahun? Nah, seperti itu adik-adik. Kata tanya yang berikutnya adalah di mana. Di mana digunakan untuk menerangkan tempat ya, untuk menanyakan tentang tempat. Contoh, di mana kamu tinggal? Di mana sekolahmu? Nah, seperti itu. Lalu ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya adik-adik, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Mengapa engkau menangis? Nah, itu menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contoh, bagaimana cara membuat es krim? Bagaimana cara menjadi anak yang pintar? Nah, itu menggunakan kata tanya bagaimana. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng.
Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati ke kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Itu adalah cerita dari gambar tadi ya. Beni, Edo, Udin sedang bermain kelereng. Siti, Mei, dan satu temannya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu dan teman yang lainnya bermain estafet air. Di sini ada percakapan antara Beni dan Edo. Nah, Beni bertanya kepada Edo, "Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya?" Lalu Edo menjawab, "Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir." "Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya?" tanya si Beni. Lalu si Edo menjawab, "Ada 3 orang." Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Tanya si Edo. Lalu di sini ada yang menjawab, caranya setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga kelereng itu habis. Lalu kita bisa mencarinya dengan pengurangan berulang. Tadi banyak kelereng ada 6. 6 dibagikan ke 3 orang. Nah, berarti kita buat pengurangan berulang, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Itu sama artinya 6 dibagi 3. Jadi 6 kelereng dibagi 3 orang. Jadi masing-masing orang mendapatkan 2 kelereng. Nah, lalu di sini si Beni menjawab, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, pada pembelajaran subtema 1 dan subtema 2 kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar pembagian. Kalau perkalian kemarin adalah penjumlahan berulang, kalau pembagian ini adalah pengurangan berulang sampai hasilnya nanti 0. Jadi kita akan belajar tentang pembagian ya adik-adik ya. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Beni, Edo, jawab si Mei. Nah, hari ini kita akan belajar pembagian bersama-sama adik-adik. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0 ya. Jadi di sini ada pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Kita lihat di sini. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Nah, di sini kita tahu adik-adik, berarti 9 butir kelereng dibagikan kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Nah, 9 dibagi 3 ini kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. Nah, kita kurangi dulu 9 dikurangi 3. Nah, 9 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini karena belum hasil akhirnya belum
0, jadi kita masih kurangi lagi dengan angka 3 terus adik-adik. Berarti bawahnya 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Belum juga mendapatkan hasil akhirnya adalah 0, bukan ya? Belum ya adik-adik ya. Berarti di sini 3 dikurangi 3 sama dengan sama dengan 0. Sudah di sini sudah 0 nih ya. Lalu kita hitung nih, ada berapa kali pengurangan. Di sini ada 1, 2, 3. Maka kita bisa menulisnya seperti ini. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Karena ada pengurangannya sebanyak 3 kali. Dan hasil akhirnya ini adalah angka 0 ya, angka 0 juga. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3, bukan hasilnya 0. Jadi karena di sini ada pengurangannya 3 kali. Jadi hasil 9 dibagi 3 adalah 3. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Nah, kita cari bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Lalu kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. 10 dibagi 2, maka kita tulis dulu 10 dikurangi 2. Berapa 10 dikurangi 2? Sama dengan 8. Karena 8 ya hasil akhirnya, berarti belum angka 0. Jadi kita tulis 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 adalah 6. Belum juga ya adik-adik ya. Berarti kita tulis lagi nih. Angka 6 ini dikurangi 2. Kita tulis di bawahnya. 6 dikurangi 2. 4. Lalu 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2 ya, hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Lalu kita tulis nih bentuk panjangnya. Ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis nih adik-adik, 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2-nya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 0 ya. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 hasilnya ada berapa? Ya, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Apa itu gambar imajinatif? Nah, adik-adik di sini di subtema ini kalian akan membuat gambar imajinatif. Lalu gambar imajinatif itu apa ya? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita. Nah, biasanya gambar imajinatif itu hampir mirip dengan gambar aslinya. Contoh di sini ada gambar buku. Nah, ini buku yang terbuka. Ini dianggap gambar imajinatif karena gambar ini dibuat berdasarkan khayalan kita. Alat apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Nah, ini alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Ada buku gambar, pensil, pensil warna, penggaris, dan karet penghapus. Nah, nanti pensil warnanya kalian bisa menggunakan juga krayon dan spidol. Nah, untuk buku gambar kegunaannya adalah tempat untuk membuat gambar imajinatifnya. Lalu pensil itu alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Jadi sebelum kalian mewarnai, kalian membuat dulu pola gambar imajinatif menggunakan pensil. Mengapa Kak tidak menggunakan pulpen atau ballpoint? Karena kalau kita memakai pulpen atau ballpoint, kalau salah tidak akan bisa dihapus dengan bersih adik-adik. Lalu pensil warna atau krayon atau spidol
itu digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif yang sudah selesai polanya tadi. Nah, kita juga menggunakan penggaris di sini itu untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Jadi sebelum kalian menggambar nih pinggir dari buku gambar, lebih baik kalian garis, kalian buat kotak begitu adik-adik supaya lebih rapi. Nah, di sini penghapus kegunaannya adalah untuk menghapus pola yang salah. Nah, itu tadi alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar imajinatif.